Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembahasan tentang kuliah informatika, di mana kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video kita sebelumnya tentang fungsi dan diagram alir, di mana pada video kali ini pembahasannya adalah tentang implementasi fungsi dan parameter dalam bahasa pemrograman Python. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya fungsi adalah bagian dari program yang dapat digunakan ulang. Artinya apa? Artinya fungsi ini bisa digunakan secara berulang-ulang ya, di program A, B, dan seterusnya seperti itu. Nah, fungsi ini terdiri dari blok kode dan diberi nama, sehingga blok kode tersebut akan dijalankan ketika fungsi ini dipanggil. Nah, fungsi ini dapat dipanggil dimanapun di dalam program. Artinya apa? Di sini artinya akan menghemat ya, menghemat pekerjaan ya. Ketika ada sebuah blok kode dan blok kode itu bisa digunakan di beberapa tempat atau sering digunakan, maka lebih baiknya kita membungkusnya dalam sebuah fungsi. Sehingga untuk menjalankan blok kode tersebut ya kita tinggal memanggil nama fungsinya. Dalam bahasa pemrograman Python, ketika kita membuat fungsi, maka kita menggunakan kata kunci def, ya. Kemudian diikuti dengan nama fungsi. Jadi kalau ketika kita ingin membuat sebuah fungsi dalam bahasa Python, di sini kita akan menggunakan kata kunci def, ya. Kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Misalkan di sini ya, def kemudian spasi nama fungsi kurung buka kurung tutup, kemudian titik 2, baru kemudian blok kode yang akan dieksekusi oleh fungsi tersebut ya. Kalau kita cek ini berarti nanti ketika fungsi ini dieksekusi, maka ini akan menampilkan apa? Menampilkan kalimat halo, ini adalah fungsi di layar ya. Jadi kalau kita membuat fungsi dalam Python, kita awali dengan kata kunci def, kemudian nama fungsinya, kemudian ada kurung buka kurung tutup dan titik 2. Kemudian untuk blok kode berikutnya itu kita gunakan indentasi ya untuk menekankan bahwasanya yang di bawahnya ini adalah blok dari fungsi tersebut. Sehingga sama halnya dengan blok kode yang lainnya ya, dalam bahasa Python kita juga akan memberikan indentasi atau spasi untuk apa? Untuk menuliskan isi atau blok kode atau statement atau perintah yang ada di dalam fungsinya ya. Jadi misalkan di sini ya. Jadi dari def kemudian untuk baris perintah berikutnya yang merupakan isi atau isi body atau isi dari fungsi, maka kita harus menggunakan indentasi ya. Jadi kalau memang ada dua baris maka indentasinya harus sama seperti ini. Kemudian setelah kita membuat fungsi, lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita membuat fungsi, maka kita bisa memanggilnya untuk menjalankan fungsi tersebut ya. Misalkan sebagai contoh kita membuat fungsi, kita kasih nama fungsinya adalah salam. Nanti ketika dipanggil dia itu akan apa? Akan menampilkan kalimat halo selamat pagi. Nah, jadi kita mulai dengan kata kunci def, nama fungsinya, kemudian perintah ataupun body dari fungsi tersebut. Nah, untuk memanggilnya ya tinggal kita panggil namanya ya, kita tinggal panggil namanya kemudian kita kasih tanda kurung buka kurung tutup ya. Ini untuk apa? Untuk pemanggilan fungsi tersebut. Nah, sebagaimana yang sudah kita bahas di video sebelumnya, artinya apa? Artinya di dua baris di atas ini adalah digunakan untuk apa? Untuk mendefinisikan fungsinya ya. Sedangkan yang di bawah ini adalah digunakan untuk pemanggilan fungsinya. Sehingga ketika ada perubahan, maka yang diubah hanya di bagian ini saja ya. Di bagian definisinya. Misalkan kita ganti dengan, misalkan bukan halo selamat pagi ya, tapi ketika fungsi ini dipanggil akan menampilkan kata-kata assalamualaikum. Maka nanti di sini yang akan kita ubah seperti ini. Maka ketika ini dieksekusi, maka akan menampilkan ini ya, halo selamat pagi. Kemudian dalam sebuah fungsi kita juga butuh yang namanya, kita juga bukan butuh ya, tapi kadang ada sebuah fungsi itu yang membutuhkan parameter ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau kita ingin memberikan input atau masukkan nilai ke dalam fungsi ya. Maka di sini kita bisa memanfaatkan parameter ya. Karena di sini fungsinya parameter adalah bisa digunakan untuk apa? Untuk sebagai
ini ya media untuk memberikan input atau masukkan nilai ke dalam fungsi. Nah, di sini parameter adalah variabel yang menampung nilai untuk diproses di dalam fungsi. Ya, jadi parameter berupa variabel, di mana variabel itu nanti akan diberikan nilai, kemudian nilai itu yang akan diproses di dalam fungsi. Jadi ini cara penggunaannya ya. Ini definisi fungsinya. Kemudian kalau tadi di contoh di awal kan cuma kurung buka, kurung tutup, tidak ada isinya. Berarti kalau tidak ada isinya, berarti fungsi itu tidak menggunakan parameter. Tapi kalau fungsi yang akan kita buat itu menggunakan parameter, maka harus modelnya seperti ini ya. Def, kemudian nama fungsinya, kemudian kurung buka parameternya, kurung tutup, baru di sini kita bisa mengeksekusi. Ya, misalkan di sini kita bisa menambahkan nilai dari parameter tersebut. Misalkan di sini contohnya ada sebuah fungsi namanya halo namaku. Kemudian fungsi itu memiliki parameter, satu buah parameter, yaitu nama. Kemudian nanti nilai dari parameter ini bisa kita eksekusi. Ya, misalkan di sini perintah dari fungsi itu adalah mencetak kalimat halo namaku adalah nama. Jadi ketika ada fungsi menggunakan parameter, maka di bagian pemanggilannya pun juga harus kita berikan nilainya. Ya. Di mana di sini contoh pemanggilannya adalah halo namaku Agus. Ini adalah pemanggilan fungsi dengan parameter. Pada contoh di atas kita membuat fungsi halo namaku. Kemudian fungsi tersebut memiliki satu parameter yaitu nama. Nah, cara pemanggilan fungsi yang memiliki parameter adalah seperti ini ya. Halo namaku Agus. Artinya apa? Artinya Agus adalah nilai dari parameter nama. Ya, nilai yang kita berikan, Agus adalah nilai yang kita berikan untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam parameter nama. Nah, Agus ini atau nilai ini biasanya kita sebut dengan apa? Kita sebut dengan argumen. Sehingga ketika fungsi ini dipanggil seperti ini ya, halo namaku Agus. Artinya apa? Agus ini nanti akan menjadi isi atau nilai dari parameter nama. Sehingga ketika dicetak adalah halo namaku adalah Agus ya, nama ini dia akan mengambil nilai dari parameter nama. Sehingga halo namaku adalah Agus kalau dieksekusi. Kadang juga kita mempunyai sebuah fungsi yang di mana parameternya lebih dari satu. Terus bagaimana ketika kita mempunyai sebuah fungsi dengan parameternya lebih dari satu? Maka ya kita bisa menggunakan tanda koma untuk memisahkan antar parameter. Kalau tadi yang di bagian fungsi halo namaku kita cuma hanya menggunakan satu parameter saja yaitu nama. Oke, ini contoh misalkan contoh ya, kita membuat fungsi untuk menghitung luas persegi panjang ya. Fungsi untuk menghitung luas persegi panjang di mana di sini untuk menghitung luas persegi panjang kan kita menggunakan apa? Kita menggunakan dua nilai yaitu panjang dan lebarnya. Maka di sini di fungsi ini juga menggunakan dua parameter ya, di mana yang pertama adalah parameter panjang untuk apa? Untuk menyimpan nilai panjangnya dan parameter lebar untuk menyimpan nilai lebarnya. Kemudian di bawahnya di bagian body fungsinya ada perhitungan luasnya ya, kita bikin variabel luas. Kemudian variabel luas itu adalah hasil dari perkalian dari panjang dan lebar. Kemudian setelah itu baru kita mencetak luas persegi panjang sama dengan nilai dari luas ini. Sehingga kalau kita cek di sini fungsinya menggunakan dua buah parameter dan masing-masing parameter dipisahkan dengan koma. Nah, kemudian bagaimana ketika pemanggilannya? Maka ketika pemanggilannya di sini ya, kita panggil nama fungsinya yaitu luas persegi panjang harus sama ya namanya. Kemudian kita kasih nilainya ya. Kita kasih argumennya untuk masing-masing parameter, sehingga di sini 4 ini adalah posisinya sebagai nilai dari parameter panjang dan 6 adalah sebagai nilai atau argumen dari parameter lebar. Sehingga nanti maka kalau kita runut logikanya, maka luas itu sama dengan panjang yaitu 4 dikali dengan 6. Sehingga nilai dari variabel luas adalah 24. Sehingga ketika dieksekusi, maka hasilnya adalah luas persegi panjang titik 2 24 ya. Itu
bagaimana caranya menulis parameter fungsi yang lebih dari satu. Kemudian, tentang argumen, ya, informasi nilai itu dapat dimasukkan ke dalam fungsi sebagai argumen. Ya, nilai yang dimasukkan ke dalam fungsi itu dikatakan sebagai apa? Sebagai argumen. Nah, di sini argumen itu telah ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung ketika proses pemanggilannya, ya. Dan secara default, sebuah fungsi harus dipanggil dengan banyak argumen yang benar. Artinya apa? Artinya jika fungsi Anda, ya, fungsi yang kita bikin itu menggunakan dua parameter, maka kita harus memanggil fungsi tersebut dengan menggunakan dua argumen, ya, tidak boleh lebih dan tidak juga boleh kurang. Misalkan di sini, ya, ada fungsi namanya fungsi salam, kemudian dia menggunakan dua buah parameter. Ya, ketika fungsi ini terdapat dua buah parameter, maka untuk pemanggilannya pun juga kita harus menggunakan dua buah argumen, ya. Di mana Agus ini adalah argumen atau nilai dari parameter nama, dan apa kabar ini adalah argumen atau nilai dari parameter pesan, ya. Sehingga jika kita coba memanggil fungsi di sini, ya, fungsi salam ini dengan satu atau tiga buah argumen, maka kita akan mendapatkan error. Kenapa? Karena tidak cocok, ya. Sehingga ketika misalkan kita punya fungsi dengan dua parameter, maka ketika memanggilnya juga harus menggunakan dua buah argumen. Kalau kita punya fungsi dengan tiga parameter, maka pemanggilannya pun juga harus menggunakan tiga buah argumen. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi yang mengembalikan nilai, ya. Nah, jadi fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilai itu biasanya disebut dengan prosedur. Artinya apa? Artinya ya tidak ada nilai yang dikembalikan. Misalkan tadi, ya, di contohnya adalah di fungsi salam, ya, di mana fungsi itu hanya apa? Hanya menampilkan informasi atau menampilkan kalimat salam saja. Dan tidak ada nilai yang dikembalikan. Maksudnya apa? Kita cek habis ini, ya. Kadang kita butuh hasil proses dari fungsi untuk digunakan pada proses berikutnya. Maka ketika terjadi seperti ini, fungsi yang kita buat harus apa? Harus mampu mengembalikan nilai dari hasil pemrosesannya. Artinya apa? Artinya ketika ada fungsi yang mengembalikan nilai, maka nanti fungsi tersebut ketika dieksekusi, maka fungsi itu akan mengambilkan sebuah nilai. Dan nilai ini nanti akan digunakan untuk apa? Untuk proses berikutnya. Nah, cara mengembalikan nilai dalam fungsi kita bisa menggunakan kata kunci return, ya. Dalam bahasa Python kita bisa menggunakan kata kunci return. Lalu diikuti dengan apa? Dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Jadi seperti ini, ya. Misalkan di sini kita membuat fungsi untuk menghitung luas persegi, ya. Jadi kita awali dengan def, kemudian nama fungsinya diikuti dengan parameternya. Kemudian di sini ada perhitungan luasnya. Luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian hasil dari perhitungan luas ini akan kita kembalikan, ya, dengan menggunakan kata kunci return. Sehingga yang dikembalikan apa? Yang dikembalikan adalah hasil atau nilai dari luas ini, ya. Dikembalikan ke siapa? Ya, dikembalikan ke kode program yang memanggilnya, ya. Dikembalikan kepada program yang memanggilnya. Contoh penggunaannya, misalkan di sini kita mempunyai fungsi untuk menghitung luas persegi kayak tadi, ya. Kayak tadi, ya. Kemudian kita hitung luasnya, luas sama dengan sisi kali sisi, terus kemudian kita kembalikan luasnya. Di mana luas ini, hasilnya ini akan dikembalikan kemana? Ke kode program yang memanggilnya. Misalkan di sini pada contoh ini adalah pada saat kita ingin mencetak luas persegi, ya. Jadi luas persegi, luas persegi dalam kurung 6. 6 ini adalah argumen, ya. Argumen sebagai input atau nilai dari parameter sisi. Nah, pada luas persegi panjang sebelumnya, ya, tadi di slide sebelumnya, kita melakukan proses print itu dari hasil pemrosesan di dalam fungsinya secara langsung, ya. Jadi kita melakukan proses print itu di dalam fungsinya secara langsung di sini. Nah, sedangkan pada fungsi luas persegi ini, kita melakukan perintah print pada saat pemanggilan fungsinya, ya.
Jadi perintah P ini pada saat pemanggilan, bukan di dalam definisi fungsinya. Sehingga apa? Sehingga fungsi luas persegi itu akan bernilai sesuai dengan hasil yang dikembalikan. Ya. Jadi di sini kalau yang dikembalikan misalkan misalkan kita cek di sini adalah luas sisinya adalah 6 ya. 6 maka luas sama dengan 6 dikali 6. Maka nilai dari variabel luas adalah 36. Kemudian 36 ini akan dikembalikan ke baris perintah di sini. Sehingga ketika ini dicetak, maka hasilnya adalah luas persegi titik 2, 36. Dari mana 36? Ini adalah nilai yang dikembalikan oleh fungsi luas persegi ya dengan menggunakan kata kunci return ini. Jadi itu contoh penggunaan dari fungsi yang mengembalikan nilai. Sehingga kalau kita membuat fungsi yang bisa mengembalikan nilai, maka kita dapat memanfaatkan nilai yang dikembalikan untuk apa? Untuk pemrosesan berikutnya. Oke, misalkan contoh penggunaan hasil dari nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi yang digunakan untuk pemrosesan berikutnya. Misalkan di sini kita mempunyai dua buah fungsi, ya, di mana fungsi yang pertama itu untuk menghitung luas persegi, sedangkan fungsi yang kedua itu adalah digunakan untuk apa? Untuk menghitung volume dari persegi, ya. Kalau kita cek di sini, ya, di sini pertama adalah untuk definisi luas persegi, ya, fungsi luas persegi, ya, dengan satu parameter yaitu parameter sisi. Maka kita buat variabel luasnya untuk menyimpan hasil perhitungan dari sisi kali sisi. Kemudian luas ini kita kembalikan. Ya. Ada pengembalian nilai luas. Kemudian kita cek lagi di fungsi volume persegi. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan satu parameter yaitu parameter sisi. Kemudian di fungsi itu juga akan mengembalikan apa? Mengembalikan hasil dari volumenya, perhitungan volumenya. Dan kalau kita cek di sini, ya, di dalam volume persegi dia itu memanggil fungsi luas persegi, ya. Luas persegi dalam kurung sisi. Artinya apa? Ketika fungsi volume persegi itu memanggil fungsi luas persegi, maka hasil yang dikembalikan oleh ini, ya, hasil yang dikembalikan oleh fungsi luas persegi itu akan dijadikan atau akan diproses di bagian volume persegi, ya. Sehingga untuk menghitung volume adalah luas persegi dikali sisi, ya. Luas persegi dikali sisi, di mana hasil perhitungan dari luas persegi ini diambil hasilnya adalah dari proses pengembalian nilai yang di dalam fungsi luas persegi, ya. Sehingga nanti ketika di bawah ini terjadi pemanggilan fungsi volume persegi dengan argumen 5, maka otomatis kalau kita runut ya, maka pertama yang dipanggil adalah volume persegi dengan argumen 5. Berarti apa? Berarti parameter sisi nilainya 5. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan nilai dengan cara apa? Dengan cara dia memanggil fungsi luas persegi, ya, dengan parameternya adalah sisi dan nilainya adalah 5 dari ini, ya. Sehingga dia akan balik ke sini terlebih dahulu, ya. Dia akan melangkah ke proses ini terlebih dahulu. Di mana proses ini sisinya adalah 5, maka luas sama dengan 5 kali 5. Hasilnya adalah 25, yang nilai yang dikembalikan adalah 25. Sehingga nanti di bagian sini itu adalah luas persegi, yang hasilnya adalah 25, kemudian dikalikan dengan 5 lagi. Sehingga hasilnya adalah 125. Sehingga ketika perintah paling bawah ini dieksekusi, maka akan menampilkan volume persegi titik 2 adalah 125. Artinya apa? Kita cek di sini, ya. Nilai yang dikembalikan oleh luas persegi ini akan digunakan untuk pemrosesan berikutnya, yaitu untuk menghitung volume persegi, di mana volume persegi itu adalah luas persegi dikali dengan sisi, ya, seperti ini. Jadi ini contoh, ya, contoh pemanggilan fungsi yang mengembalikan nilai, kemudian hasilnya digunakan untuk apa? Hasilnya digunakan untuk pemrosesan selanjutnya, seperti ini.
Kemudian, saat kita menggunakan fungsi, maka kita juga harus mengetahui yang namanya variabel global dan variabel lokal. Ya, kalau tadi kita lihat di beberapa contoh tadi, bahwasanya di dalam fungsi itu ada variabel-variabel yang kita gunakan. Misalkan ketika kita ingin menghitung luas persegi, maka kita membuat variabel luas. Untuk apa? Untuk menyimpan hasil perhitungan dari luas persegi tersebut. Nah, di sini dalam bahasa pemrograman Python, maka di sini juga kita tidak akan lepas dengan yang namanya apa itu variabel global dan apa variabel lokal. Variabel lokal adalah variabel yang dibuat di dalam sebuah fungsi. Ya, ingat ya, variabel lokal adalah variabel yang dibuat di dalam sebuah fungsi dan hanya dapat digunakan di dalam fungsi itu saja. Artinya apa? Artinya ya, ruang lingkup dari variabel itu hanya di dalam fungsi tersebut. Ya, ketika variabel itu akan digunakan di luar fungsi, maka itu tidak akan berjalan. Ya. Kemudian variabel global adalah variabel yang dibuat di bagian utama kode Python, sehingga dapat digunakan di mana saja, baik di ruang lingkup global, artinya di luar fungsi, atau di ruang lingkup lokal, atau di dalam fungsi. Artinya apa? Secara sederhananya, variabel global adalah variabel yang ditulis di luar sebuah fungsi di dalam bagian utama kode program. Sehingga karena dia bersifat global, maka variabel itu bisa digunakan di dalam kode utama itu sendiri dan juga dapat digunakan di dalam apa? Di dalam sebuah fungsi yang ada di dalam kode utama program yang sedang dibuat. Nah, di dalam Python, variabel yang berlaku di luar fungsi atau dalam ruang lingkup global, ya kita kenal sebagai variabel global, ya. Berarti apa? Berarti bahwasanya variabel global dapat diakses di dalam ataupun di luar fungsi. Contohnya seperti ini, ya. Misalkan di sini kita mempunyai, kita cek ya, pertama kita membuat variabel namanya laptop. Kita kasih nilai Acer. Kemudian kita bikin variabel warna. Dan ini kita kasih nilainya adalah biru. Setelah itu di bawahnya kita membuat definisi fungsi. Ya, kita membuat sebuah fungsi namanya lihat laptop. Kemudian di dalam body fungsi itu ada perintah untuk apa? Untuk menampilkan variabel laptop dan variabel warna. Kemudian setelah itu ada pemanggilan fungsi yaitu lihat laptop ya, karena di sini tidak ada parameternya. Ketika dieksekusi maka hasilnya adalah Acer biru ya. Oke, kita cek di sini. Di sini di bagian fungsi ya, di dalam fungsi lihat laptop ini ada perintah untuk apa? Untuk menampilkan isi dari variabel laptop dan warna. Dan ketika kita cek ya, variabel laptop dan warna itu pendefinisiannya atau pembuatan variabelnya itu dilakukan di luar apa? Di luar fungsi lihat laptop ya. Kita cek ada di sini. Sehingga artinya apa? Ketika ada variabel ya yang dibuat di luar sebuah fungsi, kemudian berlaku di ruang lingkup global, artinya apa? Artinya bisa digunakan di dalam fungsi yang ada, maka variabel laptop dan warna ini disebut dengan apa? Disebut dengan variabel global ya. Jadi ketika kita menggunakan variabel global, maka variabel-variabel itu bisa kita gunakan di dalam sebuah fungsi. Kemudian berikutnya tentang variabel lokal, ya. Variabel yang hanya berlaku di dalam tubuh fungsi atau dalam ruang lingkup lokal. Itu disebut dengan variabel lokal dan hanya dapat digunakan dalam fungsi itu sendiri. Oke, contohnya di sini, ya. Di sini kita membuat sebuah variabel laptop namanya dikasih nilai Acer, kemudian variabel warna dikasih nilai biru, ya. Kemudian kita membuat sebuah fungsi namanya lihat laptop. Kemudian di dalam isi atau body dari fungsi tersebut kita membuat variabel laptop lagi dan kita kasih nama Asus. Kemudian kita buat variabel warna, kita kasih nama merah, kemudian setelah itu ada perintah yang dijalankan oleh fungsi tersebut, yaitu adalah mencetak nilai dari laptop dan warna. Kemudian di bawahnya baru kita panggil fungsinya. Nah, ketika dieksekusi, maka apa yang terjadi? Kita cek di sini.
Ternyata ketika dieksekusi ternyata outputnya adalah Asus merah, ya, Asus merah. Kenapa bisa seperti ini? Kita cek di sini, ya. Di sini ada variabel global, yaitu laptop yang nilainya Acer dan warna yang nilainya adalah biru. Kemudian ada variabel lokal yang ada di dalam tubuh fungsi, yaitu laptop dengan isinya adalah Asus dan warna dengan nilainya adalah merah. Nah, ketika kita cek di sini, ya, perintah print laptop warna, ya, perintah untuk mencetak nilai dari laptop warna, perintah ini ada di dalam apa? Ada di dalam blok kode fungsi, ya, satu blok dalam kode fungsi ini. Sehingga ketika terjadi seperti ini, artinya apa? Artinya perintah print ini akan mengeksekusi, akan mengambil atau akan menampilkan nilai hanya dari variabel lokal saja. Karena memang perintahnya ini juga perintah yang ada di dalam scope atau ruang lingkup fungsi ini. Sehingga untuk variabel yang digunakan itu adalah variabel lokalnya saja. Ya. Sehingga ketika dieksekusi, maka output atau tampilannya adalah Asus merah. Jadi itu perbedaan apa? Perbedaan antara variabel lokal dan global. Ya. Kenapa kok seperti ini? Padahal ini sama, ya. Padahal ini nama variabelnya sama, ya. Tapi kenapa yang diambil hanya variabel lokalnya? Kenapa kok tidak yang diambil adalah variabel globalnya? Kenapa bisa seperti itu? Sebelum kita menjawabnya, kita coba perhatikan contoh dari penggunaan variabel global dan variabel lokal, ya. Misalkan di sini kita mempunyai sebuah fungsi namanya foo, kemudian di sini juga ada dua buah variabel x, ya, di mana x yang pertama di atas ini adalah variabel global karena ditulis di luar fungsi, ya. Sedangkan nilainya adalah 5. Kemudian variabel x berikutnya itu ada di dalam fungsi dengan nilai 10. Maka x yang di sini yang nilai 10 adalah variabel lokal dari fungsi foo itu sendiri. Kemudian di sini di dalam fungsi foo ada perintah untuk mencetak ini, ya, lokal x sama dengan x. Kemudian ada pemanggilan fungsi foo, terus di bawahnya adalah print untuk mencetak global x sama dengan x, ya. Kita cek outputnya, ya. Lokal x sama dengan 10, global x sama dengan 5, ya. Bagaimana penjelasannya? Oke, penjelasannya adalah di sini, ya, ketika ada pemanggilan fungsi foo, maka pemanggilan ini akan mengeksekusi apa yang ada di dalam body fungsi foo, ya. Di mana body dari fungsi foo itu ada nilai x, ya, variabel lokal dengan nilainya adalah 10. Kemudian fungsi itu akan mencetak nilai dari ini, ya, lokal x, ya. Maka karena perintah print ini terdapat di dalam body fungsi foo, maka variabel x yang diambil ini adalah otomatis variabel lokalnya yang diambil. Sehingga yang tampil adalah lokal x sama dengan 10. Kemudian ketika setelah pemanggilan fungsi foo, maka hasilnya adalah lokal x sama dengan 10. Kemudian di bawahnya diikuti dengan perintah print global x sama dengan x. Ketika kita cek, ya, perintah print ini yang satu baris terakhir ini terjadi di luar body fungsi foo. Sehingga apa? Sehingga ruang lingkupnya adalah ruang lingkup global. Sehingga ketika ada perintah yang berupa ruang lingkup global, maka variabel nilai x yang digunakan ini adalah nilai x yang berada atau yang berupa variabel globalnya, bukan variabel lokalnya. Karena ingat, ya, bahwasanya variabel lokal itu hanya bisa digunakan di dalam fungsi itu sendiri. Nah, di sini perintah yang terakhir ini adalah perintah yang berada di ruang lingkup global, sehingga nilai x-nya tidak akan sama dengan 10. Kenapa? Ya, karena yang x sama dengan 10 hanya bisa digunakan di dalam body fungsi foo. Maka nilai x yang ada di sini adalah yang dicari, yang ditampilkan adalah nilai x yang berupa variabel global. Sama halnya dengan yang di bawah ini, ya. Di bawah ini kita mempunyai sebuah variabel global yaitu x sama dengan 300. Terus kemudian di sini kita bikin sebuah fungsi namanya bar.
kemudian di dalamnya juga ada variabel lokal x sama dengan 200, kemudian di sini ada perintah print x. Ya. Maka setelah itu baru ada pemanggilan fungsinya, fungsi bar, kemudian ada perintah untuk menampilkan nilai x. Sehingga yang tampil adalah 200 dan 300. Dari mana? 200 yang pertama itu adalah dari eksekusi print x ini. Ya. Di mana print x ini ada di dalam fungsi bar. Sehingga x yang digunakan adalah x yang berupa variabel lokal, yaitu x sama dengan 200. Sehingga yang tampil pertama adalah 200. Kemudian di bagian berikutnya print x yang terakhir, karena dia berada di luar ini ya, di luar fungsi bar, maka nilai x yang diambil dan ditampilkan adalah nilai x yang berupa variabel global, yaitu 300 di sini. Kemudian tadi ada pertanyaan, kenapa kok ketika ada variabel dengan nama yang sama, ya di mana yang satunya adalah variabel global dan satunya adalah variabel lokal, kenapa ketika pengeksekusiannya di dalam fungsi itu yang digunakan adalah yang variabel lokal terlebih dahulu? Itu sebabnya karena apa? Karena di dalam ini ya, dalam bahasa pemrograman Python di sini ada yang namanya LEGB rule ya. Local, enclosing, global, built-in rule. Yang berarti apa? Yang berarti adalah urutan logika penggunaan variabel yang diikuti oleh interpreter Python saat menjalankan program Anda. Jadi di sini ada urutan logikanya ya. Ada urutannya, ada semacam prioritas ya dari penggunaan variabel yang diikuti oleh interpreter Python ya. Di mana urutannya yang pertama adalah lokal, kemudian enclosing, kemudian global, yang terakhir adalah built-in. Artinya apa? Artinya di sini yang menjadi prioritas atau urutan pertama adalah variabel lokal yang digunakan ya. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama itu skopnya atau ruang lingkup lokal terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Kemudian setelah itu dia akan mencari scope enclosing untuk variabel yang ada di sini. Kemudian setelah itu akan dicari variabel globalnya, dan setelah itu baru akan digunakan atau dicari dari variabel built-in-nya. Nah kan seperti ini ya. Di sini ada variabel x ya, di mana di sini untuk variabel global x, untuk global scope-nya x sama dengan 500. Setelah itu baru ada pembuatan fungsi namanya outer ya. Kemudian di dalam fungsi outer ada variabel x lagi dengan nilainya 100. Kemudian di dalam fungsi outer ada fungsi lagi yang namanya inner. Di mana dalam fungsi inner juga ada variabel x lagi yang isinya adalah 200. Kemudian dari sini kita cek ternyata ada apa? Ada perintah untuk menampilkan nilai x. Ya. Jadi di fungsi inner ini menampilkan nilai x ya. Kemudian di sini ada eksekusi untuk atau pemanggilan fungsi inner, dan di sini juga ada pemanggilan fungsi outer. Nah, kira-kira nilai x mana yang akan ditampilkan ya? Maka outputnya adalah 200. Kenapa? Karena kalau kita cek di sini ya, nilai x sama dengan 200 ini adalah variabel lokal ya, atau scope-nya adalah lokal. Ya. Lokal dari apa? Dari fungsi inner, di mana perintah print x ini terdapat di dalam fungsi inner ya. Ini ya, perhatikan ya. Perintah print x yang akan dieksekusi itu terdapat di dalam body fungsi inner. Sehingga otomatis untuk x yang digunakan adalah yang ada di dalam fungsi inner itu sendiri. Ya. Kemudian kalau x sama dengan 100 inilah yang disebut dengan enclosed scope ya. Jadi dia di dalam fungsi tapi bukan termasuk variabel lokal di dalam fungsi inner ya. Kenapa? Karena di sini yang kita fokuskan adalah pada perintah print x ya. Di mana print x ini ada di dalam scope atau blok dari fungsi inner, sehingga ya otomatis untuk nilai x yang digunakan atau yang akan ditampilkan adalah x sama dengan 200 di sini. Terus apa itu variabel built-in ya? Variabel built-in adalah variabel yang sudah ada di dalam Python. Artinya apa? Artinya dia ketika kita belajar tentang bahasa pemrograman Python, di situ pasti akan ada beberapa variabel yang sudah ditentukan, yang sudah digunakan ya.
Kemudian tadi setelah kita lihat di bagian LEGB rule, ya, kita lihat bahwasanya untuk variabel boot ini adalah scope yang paling besar, ya. Dan di sini semua kata kunci atau keyword khusus yang dipesan dan dicadangkan itu termasuk dalam cakupan dari Boolean scope ini, ya. Artinya apa? Artinya semua keyword yang digunakan dalam bahasa pemrograman ini termasuk dalam cakupan ini ya, Boolean scope, ya. Sehingga kita dapat memanggil keyword ya dimanapun dalam program kita tanpa harus mendefinisikannya sebelum digunakan ya, karena memang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman. Nah, untuk penggunaan dari keyword ini juga ada aturannya ya. Keyword itu tidak dapat digunakan untuk tujuan lain dalam program. Misalkan digunakan sebagai nama variabel baru yang dibuat ya. Sehingga artinya apa? Artinya kita tidak boleh menggunakan membuat sebuah variabel dengan nama yang sama dengan keyword yang sudah dipesan atau disiapkan oleh bahasa pemrograman. Dan dalam bahasa pemrograman Python, keyword-keyword yang ada itu adalah antara lain seperti ini ya. Mulai dari false, none, def ya, if, elif, else dan seterusnya. Dan misalkan jika kita menggunakan keyword sebagai variabel baru dan kemudian memberikan nilai ke dalamnya, maka hal itu akan apa? Akan menimbulkan error. Ya, misalkan di sini kita membuat sebuah variabel baru dengan nama def, kemudian kita memberikan nilai ke dalamnya, yaitu adalah nilai 5. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya def ada termasuk keyword dalam bahasa pemrograman Python. Ya, def digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Dalam hal ketika kita ingin membuat sebuah fungsi, di mana ketika membuat fungsi maka harus diawali dengan apa? Dengan keyword def. Sehingga perlu diperhatikan baik-baik ya ketika kita membuat variabel dalam ini ya, terutama dalam contohnya dalam bahasa pemrograman Python. Jangan sampai kita menggunakan apa? Menggunakan nama variabel di mana nama tersebut termasuk keyword yang tidak boleh digunakan sebagai variabel baru dalam bahasa pemrograman Python. Kemudian dalam pemrograman, suatu fungsi itu dapat memanggil fungsi yang lainnya. Ya, tadi ya di contohnya tadi ketika kita membahas tentang contoh fungsi untuk menghitung volume persegi ya, di mana fungsi volume persegi itu juga memanggil fungsi apa? Fungsi untuk menghitung luas persegi. Nah, hal ini dapat dimungkinkan ya, dapat terjadi dalam sebuah pemrograman ya, di mana suatu fungsi memang dapat memanggil fungsi lainnya. Bahkan dimungkinkan bagi fungsi itu untuk memanggil dirinya sendiri ya. Jadi fungsi itu memanggil dirinya sendiri untuk dieksekusi. Nah, jenis konstruksi ini disebut dengan sebagai apa? Sebagai fungsi rekursif, ya. Di mana fungsi rekursif itu dapat memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga suatu kondisi yang didefinisikan terpenuhi atau bernilai true, ya. Jadi sini ada semacam mirip hubungannya dengan perulangan ya. Karena apa? Karena proses pemanggilannya itu dilakukan secara berulang-ulang hingga satu kondisi yang didefinisikan itu terpenuhi ya, atau sebagai akhir dari pemanggilan itu ya. Sehingga ketika kita misalkan kita ingin membuat sebuah fungsi yang menggunakan konstruksi fungsi rekursif, itu harus hati-hati ya, jangan sampai fungsi rekursif yang kita gunakan itu tidak ada berhentinya. Ya, maka itu akan menjadi kesalahan ya. Di sini contohnya ya, contoh dalam bahasa pemrograman Python ketika kita ingin membuat sebuah fungsi rekursif adalah seperti ini ya. Seperti biasa ya, kita awali dengan apa? Kita awali dengan keyword def untuk membuat fungsi, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Nah, di sini di dalam body fungsi terdapat perintah yang berupa apa? Berupa pemanggilan nama fungsi itu sendiri ya. Di sini. Kemudian setelah itu di luar dari fungsi itu baru ada pemanggilan dari nama fungsi itu sendiri. Sehingga ketika di sini yang di bagian terakhir ini terdapat pemanggilan fungsi recurse ini, maka ketika sampai di bagian bodinya, maka di sini ada pemanggilan ini ya, pemanggilan fungsi itu sendiri juga. Maka di sini akan ada semacam perulangan. Maka yang perlu diperhatikan adalah perulangan atau pemanggilan fungsi ini harus ada kondisi berhentinya. Oke, misalkan contoh ya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari atau mungkin dalam bidang matematika, itu misalkan kita ingin mencari faktorial dari sebuah bilangan asli. Ya, faktorial dari sebuah bilangan asli.
Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Ya. Faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Dan faktorial ini dilambangkan dengan tanda seru. Ya. Jadi misalkan ada n tanda seru, maka dibaca dengan n faktorial. Oke, misalkan di sini berikutnya adalah contoh faktorial 1 sampai dengan faktorial 5. Ya. Misalkan 1 faktorial ya sama dengan 1. Ya, khusus untuk 1 faktorial itu nilainya adalah 1. Kemudian 2 faktorial itu sama dengan 2. Ya, 2 dikali dengan 1. Ya. Kita cek di definisinya ya. Kenapa kok bisa 2 kali 1? Karena faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Ya. Perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Kalau kita mempunyai bilangan 2, maka bilangan aslinya hanya ada 1 dan 2. Maka semua itu dikalikan ya, 2 kali 1. Sama dengan 2. Kemudian 3 faktorial. Maka bilangan asli yang ada adalah 1, 2, dan 3. Sehingga semuanya kita kalikan. Sehingga menjadi 3 kali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6. Ya. Begitu juga dengan 4 faktorial dan 5 faktorial. Ya. Kalau 5 faktorial berarti perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Ya. N sama dengan 5. Maka mulai dari 1, 2, 3, 4, 5. Semua kita kalikan dan hasilnya adalah 120. Nah, dari penjelasan di samping ya kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya jika n sama dengan 1 maka hasilnya adalah 1. Ya. Jika bilangan asli yang digunakan adalah 1, maka faktorialnya hasilnya adalah 1. Tapi jika lebih dari 1, ya, mulai dari 2, 3 dan seterusnya, maka terjadi pengulangan perkalian ya. Pengulangan perkalian dari mana? Semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n ya. Kalau 2, maka 2 dikali dengan 1. Kalau 3, maka ada pengulangan ya, perkalian ini 3, kemudian dikali dengan 2, dan dikali dengan 1. Ya. Sehingga didapat rumus dari n faktorial sama dengan seperti ini ya. Jadi n faktorial sama dengan n dikali n-1, misalkan n-nya adalah 5 ya. Maka 5 faktorial sama dengan 5 dikali 5 kurangi 1 berapa? 4 ya. Kemudian dikali 5 dikurangi 2 sama dengan berapa? 3. Kemudian dikali 5 dikurangi 3 berapa? 2. Ya. Kemudian dikali dengan 5 dikurangi 4 yaitu 1. Ya, faktor 1 yang mana 1. Seperti ini. Dan ketika untuk mencari bilangan faktorial dalam bahasa pemrograman Python kita bisa menggunakan fungsi seperti ini ya. Jadi kita bikin misalkan kita kasih nama fungsi faktorial, kemudian x adalah parameternya. Jadi nanti x ini berisi nilai asli yang akan kita cari faktorialnya. Terus di sini ada pengecekan ya. If x sama dengan 1, return 1. Artinya apa? Artinya jika tadi ya di rumus yang sebelumnya ini, jika n sama dengan 1, maka hasilnya adalah otomatis 1. Ya, dan di sini tidak ada perkalian, tidak ada pengulangan perkalian. Yang ada pengulangan perkalian hanya ketika n lebih dari 1. Maka dari sini bisa kita terapkan ke dalam fungsinya ya. Jadi jika nilai x atau nilai yang akan dicari ya, jika x sama dengan 1 maka hasilnya adalah 1 ya. Selain itu, jika x lebih dari 1 maka kita lakukan pemanggilan fungsi rekursif di sini ya. Return yang dikembalikan apa? Yaitu x dikali dengan faktorial x min 1. Seperti ini. Jadi di sini ya. Sehingga di sini dapat dijelaskan bahwasanya yang bagian if x sama dengan 1 ini adalah sebagai apa? Sebagai kondisi berhentinya. Sehingga ketika nilai x itu sudah berada di posisi x sama dengan 1, maka kita cek di sini ternyata di sini yang dilakukan adalah kita mengembalikan nilai 1. Artinya apa? Artinya tidak ada pemanggilan fungsi lagi ya. Tidak ada pemanggilan dari fungsi itu sendiri lagi.
Sehingga bisa dikatakan di bagian if x sama dengan 1 adalah sebagai kondisi berhenti. Ya. Artinya apa? Artinya nanti di bagian perhitungan untuk mencari faktorial ini, nilai x itu akan berjalan mundur ya. Pertama misalkan yang tadi ya, yang kita cari adalah x sama 5 faktorial. Maka nanti x sama dengan isinya adalah 5. Maka di sini menjadi apa? Menjadi 5 dikali dengan faktorial 5 min 1 berarti 4. Berarti 5 dikali dengan faktorial 4. Nah, nanti faktorial 4 ini dia akan memanggil fungsinya itu sendiri. Dia akan kembali ke sini lagi. Maka nilai x berikutnya adalah 4 dan seterusnya. Sehingga ketika dieksekusi, hasilnya adalah 5 faktorial adalah 120. Jadi penjelasannya seperti ini ya untuk fungsi rekursifnya. Misalkan tadi yang dicari adalah nilai 5 faktorial, maka untuk nilai yang dicari adalah 5. Maka fungsi yang pertama yang dieksekusi adalah faktorial 5, yaitu pemanggilan pertama dengan bilangan 5 sebagai nilai atau argumennya. Ya. Kemudian dari fungsi itu dia akan masuk ke dalam bagian ini, ya karena nilai 5 itu lebih dari 1, maka yang akan dieksekusi adalah 5 dikali dengan faktorial 5 dikurangi 1 yaitu 4. Ya. Sehingga hasilnya seperti ini ya, 5 dikali dengan faktorial 4. Ini adalah pemanggilan kedua dengan bilangan 4. Jadi ada pemanggilan fungsi itu sendiri ya, yaitu fungsi faktorial dengan bilangan 4 ya. Maka setelah itu nilai faktorial 4 itu sama halnya dengan 4 dikali dengan faktorial 3. Sehingga di sini terjadi pemanggilan fungsi itu sendiri yang ketiga kalinya dengan bilangan 3. Ya. Jadi faktorial 5 tadi kan sama dengan 5 kali faktorial 4. Kemudian faktorial 4 sama dengan 4 dikali faktorial 3. Dan faktorial 3 sama dengan apa? Sama dengan 3 dikali dengan faktorial 2. Dan ini ada pemanggilan yang keempat. Ya. Kemudian faktorial 2 itu sama dengan 2 dikali dengan faktorial 1. Nah, ketika sampai pada faktorial 1, maka program akan masuk ke dalam bagian if x sama dengan 1. Ya. Karena nilai yang akan dicari adalah 1. Maka program akan masuk ke dalam bagian if x sama dengan 1. Dan di dalam body if, terlihat tidak ada pemanggilan fungsi rekursif lagi. Sehingga pemanggilan fungsi rekursif itu berhenti sampai di sini. Di mana hasil dari faktorial 1 adalah 1. Sehingga nanti modelnya seperti ini. Ya, hasil yang dikembalikan oleh fungsi adalah sebagai berikut. Berarti ya 5 dikali 4 kali 3 kali 2. Dan hasil dari faktorial 1 adalah 1. Ya, sehingga 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dan hasilnya adalah 120. Ya, itu contoh fungsi penggunaan dari fungsi rekursif seperti itu. Oke, sampai di sini pembahasan kita terkait dengan fungsi dan parameter yang diterapkan dalam bahasa pemrograman Python. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.